Riwayat yang kedua, pada saat beliau sakit keras, maka datanglah orang-orang yang mendoakan, mengatakan Amir Mu'minin, adalah utusan, adalah pendamping Rasulullah SAW, adalah ini, dipuji-pujilah Umar bin Khattab. Selalu menepis, jangan katakan itu, terus begitu. Sampai ada seorang anak laki-laki berkata, wahai Amir Mu'minin, bergembiralah dengan berita gembira dari Allah kepadamu, persahabatanmu dengan Rasulullah SAW. Itu sudah satu nilai. Perjuanganmu ya, perjuanganmu dalam Islam yang telah engkau ketahui. Kemudian engkau memimpin dengan adil, kemudian engkau meraih syahadah, mati syahid sekarang. Lalu Umar menjawab, aku berharap semua itu tidak ada sambutannya denganku. Artinya jangan sampai aku merasa bangga dengan itu. Lalu ya, untuknya beliau mengatakan, dan akhirnya aku lepas dari tanggung jawabku, atau aku akhirnya tetap bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Lalu pada saat anak muda itu mau keluar, ternyata anak muda ini bajunya menutupi mata kakinya. Dan ini riwayat jarang sekali disebutkan. Sebenarnya riwayat ini riwayat sahih ya, yang menyebutkan tentang dilarangnya laki-laki untuk isbal, menutup mata kakinya dengan celananya, dengan pakaiannya. Ini masuk dalam bab isbal sebenarnya. Lalu Umar melihat ternyata sarungnya, pakaiannya laki-laki anak muda itu menyentuh tanah, menutup mata kakinya. Lalu Umar berkata, panggil anak muda itu ke sini. Dipanggil kembali. Lalu Umar dalam kondisi sudah mau meninggal, lemah, masih bisa menasihatin orang lain. Apa yang dia katakan? Ya ibna akhi, irfa' thawbak, fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Wahai keponakanku, ya, biasanya orang dalam agama kita ini, kalau ada seseorang anak muslim lebih muda, ya, kita bisa mengatakan wahai anak saudaraku. Ya, kalau kita biasa mengatakan keponakan, karena ayahnya kan saudara kita dalam Islam. Ya, biasa dikatakan gitu, ya benar akhi, gitu kan. Angkatlah pakaianmu, karena itu akan lebih awet bagi pakaianmu, tidak mudah kotor. Ya, tidak bisa menjatuhkan kamu, karena kalau panjang bisa menjatuhkan, bisa keinjak dan seterusnya. Dan itu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku berkata kepada Umar, bergembiralah, engkau akan meraih surga. Sungguh engkau telah menyertai Rasulullah dalam waktu yang lama. Engkau memegang urusan orang-orang beriman. Engkau bersikap tegas dalam menunaikan amanah. Umar berkata, adapun berita gembira surga yang engkau katakan kepadaku, demi Allah, seandainya aku mempunyai dunia dengan segala isinya, niscaya aku akan menjadikannya sebagai tebusan untuk menghadapi ketakutan besar yang ada di hadapanku sebelum aku mengetahui berita itu. Maksudnya, aku akan, ya, belum bisa aku mengatakan itulah pegangan, itu jadikan pegangan surga itu, walaupun sudah dijamin oleh Nabi SAW. Kalau seandainya aku punya dunia dan seluruh isinya, aku akan jadikan sebagai tebusan agar bisa mendapatkan surga itu. Adapun ucapanmu bahwasanya aku telah memegang urusan umat Islam, demi Allah aku berharap bahwa hal itu tidak ada sambutannya denganku. Untung ruginya tidak ada hubungannya denganku. Adapun yang engkau katakan bahwa aku telah menyertai Nabi SAW, maka hal tersebut benar. Hal tersebut benar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Imam Adz-Dzahabi juga mengatakan, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhum ajmain, kepala Umar berada di pangkuanku pada saat beliau sedang tertusuk, ya. Lalu ia berkata, letakkan pipiku di tanah, kata Umar. Lalu aku meletakkannya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajmain. Dia berkata, celaka bagiku dan celaka bagi ibuku jika Rabbku tidak merahmatiku. Artinya betul-betul kecelakaan, ya, luar biasa kalau sampai aku tidak, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sempat sebelum meninggal juga memberikan wasiat kepada, beliau mengatakan, aku berwasiat kepada khalifah yang datang setelahku, berbuat baik kepada muhajirin angkatan pertama, karena mereka lah orang-orang yang telah masuk Islam di awal, ya, dan memberikan hak-hak mereka, menghormati mereka. Yang kedua, aku berwasiat kepada orang-orang Ansar yang telah memperjuangkan dan menjual seluruh harta dan jiwa mereka untuk agama. Lalu berbuat baiklah kepada rakyat-rakyat di kota-kota dan di desa-desa, karena mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Berbuat baiklah kepada orang-orang Badui, karena mereka adalah orang-orang asli muasal orang Arab dan penopang Islam. Serta aku juga mewasiatkan berbuat baik kepada zimmah, ahli zimmah, orang-orang kafir yang di bawah naungan pemerintahan Islam, karena, ya, hak mereka harus dipenuhi sebagaimana Nabi SAW perintahkan. Ada beberapa pujian sahabat-sahabat, ya, yang kita akan sebutkan poin-poinnya sebelum disebutkan kematian beliau radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab, dan ini pada saat menjelang Umar bin Khattab sakarat dan meninggal dunia, dan beliau meninggal disebutkan dalam banyak athar sangat muda. Tiba-tiba saja beliau setelah memberikan wasiat tadi tentang
khalifah setelahnya, lalu beliau menutupkan mata dan beliau meninggal dunia seketika pada saat itu. Tidak ada sesuatu yang melihat itu berat, susah, nggak ada seperti itu. Lalu pada saat itulah puji-pujian harum dari para sahabat datang kepada beliau. Jadi semenjak mereka lihat Umar sudah mulai melemah, sudah mulai ada puji-pujian yang keluar sampai beliau ya dimakamkan. Yang pertama Abu Wail menyebutkan rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada kami, dia menyampaikan berita kematian Umar kepada kami. Aku tidak melihat hari yang banyak tangisan dan kesedihan daripada hari itu. Kemudian Abdullah berkata, demi Allah, jika aku tahu bahwasanya Umar menyukai anjing, niscaya aku akan menyukainya. Maksudnya saking fanatiknya dengan Umar dan pendapatnya radhiyallahu anhum ajmain. Umar bin Khattab selalu benar, dan ini disebutkan ya, dinukil 195 dalam buku Ar-Riyadun Nadhirah ya. Kemudian Hudzaifah juga berkata, ini kisah atau ungkapan yang kedua, bahwa dia berkata pada hari kematian Umar, pada hari ini kaum muslimin meninggalkan sebuah sisi pagar Islam, artinya kehilangan pagar benteng mereka. Abdullah bin Abbas juga berkata, Hudzaifah juga berkata di statement yang lain, Islam pada zaman Umar seperti seorang laki-laki yang melangkah maju. Dia tidak bertambah kecuali dekat. Tetapi ketika Umar terbunuh, maka seorang laki-laki itu seperti mundur. Artinya waktu Umar datang, Islam terus maju, mengekspansi sampai kemanapun, dikenal oleh orang. Waktu Umar meninggal, seakan-akan Islam yang berbentuk seperti orang itu mundur, gitu kan? Seakan-akan mundur. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengikuti langkah-langkah Umar. Abdullah bin Abbas berkata dalam kisah yang lain atau pendapat beliau, ditanya kepada beliau, apa pendapat anda tentang Umar? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati Abu Hafs, maksudnya Umar. Hafs ini anak pertamanya Umar, laki-laki. Demi Allah dia adalah pembela Islam, pengayom anak-anak yatim, tempat tinggal tempat tinggal iman, sumber kebaikan, penyantun orang-orang lemah, benteng bagi para khalifah, kokoh dalam kebenaran, suka membantu orang lain, menegakkan hak Allah dengan sabar dan berharap pahala kepada Allah sehingga agama ini tegak. Dia telah memperlebar wilayah kaum muslimin, mengingat Allah SWT di atas bukit dan daratan, memuliakan Allah dalam keadaan senang dan susah, bersyukur kepadanya di setiap waktu, maka Allah akan menimpakan penyesalan kepada siapa saja yang membencinya sampai hari kiamat. Abdullah bin Abbas adalah ahlul bait, gitu kan? Anaknya Abbas. Dan ini juga satu statement yang luar biasa dari Abdullah bin Abbas yang disampaikan oleh beliau, siapapun yang membenci Umar, maka Allah akan menimpakan ya penyesalan kepadanya sampai hari kiamat. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, Ahlul Bait juga mengatakan, aku adalah tetangga Umar bin Khattab, aku tidak melihat seseorang yang lebih baik daripada Umar. Malamnya adalah sholat, siangnya adalah puasa, dan menunaikan seluruh keperluan masyarakat. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata pada saat meninggalnya Umar bin Khattab, dan dinukil oleh Abdullah bin Abbas, semua adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Berarti mereka sangat menghormati Umar radhiyallahu anhum ajmain. Ali berdoa, ya, berkata, Ali mendoakan Umar agar Allah merahmatinya. Kata Abdullah bin Abbas, dia berkata, engkau tidak meninggalkan seseorang di mana aku lebih menyukai bertemu Allah dengan amalan seperti amalanmu, hai Umar. Demi Allah, aku sudah mengira bahwasanya Allah akan menjadikanmu bersama sahabatmu, karena aku sering mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku sering mendengar, kata Ali radhiyallahu anhu ajma'in, Nabi SAW bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi ini jelas statement Ali radhiyallahu anhu mengatakan wajar kalau kamu dikubur bersama Nabi SAW dan Abu Bakar. Abdullah bin Abbas juga berkata, perbanyaklah mengingat Umar, karena jika kalian mengingatnya, niscaya kalian akan mengingat keadilan. Jika kalian mengingat keadilan, niscaya kalian akan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Belum beliau meninggal, beliau sempat dikatakan oleh beberapa sahabat, tunjuklah wahai Amir Mu'minin siapa yang akan menggantikan anda. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya tidak berani menunjuk siapapun kecuali saya harus mengumpulkan 6 orang yang tersisa dari ahli, ya, dari orang yang dijamin masuk surga. Maka kumpulkanlah, pada saat itu ada Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad, ya. Dikumpullah 6 orang ini. Lalu kata, ya, Umar radhiyallahu anhu, kumpullah mereka ini. Lalu Umar memanggil mereka ke dalam rumahnya Umar, lalu Umar berkata, ini ada kamar saya. Ini kamar sering saya gunakan untuk kebutuhan muslimin. Berkumpullah kalian di dalam kamar ini dan musyawarahlah
agar ada orang di antara kalian yang bisa menggantikan saya setelah saya meninggal. Dan ingat, wahai Abdurrahman, kau jadi pimpinannya. Jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah ada satu khalifah. Kalau enggak, kalian berenam saya penggal lehernya. Umar bin Khattab nunggu depan kamar itu dalam kondisi beliau luka parah nih, gitu kan. Lalu masuklah 6 orang itu bermusyawarah dalam. Di dalam ini subhanallah, ke-6 sahabat ini saling memuji. Yang satu memuji fadilah yang satunya. Rasulullah SAW bersabda tentang kamu begini, tentang kamu begini. Uthman memuji Ali, Ali memuji Talha, Talha memuji Zubair, terus begitu. Sampai hadis-hadis banyak disebutkan tentang fadilah masing-masing. Terakhir terkerucut dari 6 orang, 2 orang, Uthman dan Ali. Dan akhirnya Uthman bin Affan unggul dengan 2 buah hadis. Tentang hadis Allah malu, malaikat malu dengan Uthman. Dan juga tentang jaminan Nabi SAW surga kepada Uthman setelah membiayai perang Ushrah. Baik, akhirnya mereka mengatakan Uthman kau tidak bisa mengelak. Uthman pun akhirnya mengatakan baiklah. Keluar dari kamar Umar tanya, bagaimana keputusan kalian? Kata mereka kami sudah menunjuk Uthman bin Affan karena kelebihan hadis Nabi SAW tentang dia. Kata Umar, alhamdulillah. Setelah itu Umar pun meninggal dunia. Mungkin begitu ikhwah-akhwat sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.